Selamat siang Bu Apri, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Bu Ina, kabar baik Bu Ina. Ada apa ya Bu? Sepertinya ada hal penting yang ingin disampaikan. Begini Bu, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Soalnya ada sedikit kegundahan dalam hati saya Bu. Kalau boleh tahu, apakah Ibu sedang sibuk sekarang? Tentu saja bisa Ibu, saya tidak sedang sibuk. Dengan senang hati saya akan membantu Bu Ina. Kira-kira kegundahan seperti apa yang Ibu alami saat ini? Begini Bu, belakangan ini saya merasakan kesulitan dalam mengajarkan konsep-konsep dasar matematika pada siswa-siswa saya. Padahal saya sudah mencoba dengan berbagai metode pembelajaran, akan tapi anak-anak masih terasa sulit mengaplikasikan rumus-rumus pada soal-soal, apalagi kaitannya dengan soal cerita, Bu. Seperti itu. Jadi masalah yang jadi seperti itu ya pembelajaran yang Bu Ina laksanakan. Masalahnya ada bagaimana anak-anak sulit untuk memahami ya pembelajaran matematika dasar seperti itu kurang lebih Bu Ina ya. Iya, Bu. Kira-kira setelah kita melakukan diskusi ini Bu Ina, tujuan apa yang ingin Ibu capai? Sudah pasti kalau bisa sih Bu ya, seandainya sharing kita ini nanti bisa memberikan saya solusi terkait masalah-masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini Bu, seperti itu. Baik. Kalau menurut Bu Ina nih, bagaimana biasanya Ibu mengajarkan konsep-konsep matematika pada anak-anak Ibu Ina aja biasanya? Kalau saya sih biasanya Bu, saya menjelaskan di kelas seperti biasa dengan sintak model pembelajaran yang saya lakukan. Setelah itu saya juga memberikan penugasan untuk mereka kerjakan di rumah. Terkadang juga saya memanfaatkan media sih Bu, akan tetapi saya jarang melakukan itu seperti pada mapel yang lain, karena ini kan mapel matematika Bu ya. Sebenarnya Ya. saya sering melakukan seperti ini, tapi pada mapel-mapel yang lain Bu. Ya, berarti ini khusus mapel matematika ya yang Bu Ina alami masalahnya ini ya. Ya, Ya, nah, kalau pembelajaran dilakukan seperti yang Ibu Ina ceritakan tadi, kira-kira pernahkah Bu Ina tanya gitu sama siswa mengenai pembelajaran yang sudah Bu Ina lakukan gitu? Sebelumnya saya pernah sih Bu bertanya pada anak-anak ketika kita refleksi dalam kegiatan pembelajaran, apakah anak-anak sudah paham. Nah, ini dia masalahnya. Kebanyakan dari mereka itu kurang memahami konsep dari pembelajaran yang telah saya lakukan, Bu. Seperti itu. Hmm, begitu. Jadi konsepnya yang belum anak-anak pahami ya seperti itu. Padahal Bu Ina sudah pernah merefleksikan dan lain-lain gitu. Menurut Bu Ina, kira-kira pembelajaran seperti apa sih yang Bu Ina inginkan? Sebenarnya tuh saya ingin sekali anak-anak itu terlibat aktif dalam pembelajaran, Bu. Serta mereka itu juga bisa mengaplikasikan konsep-konsep matematika dasar yang sudah mereka pelajari untuk memecahkan soal-soal atau permasalahan matematika. Seperti itu. Menarik sekali Bu Ina, mantap ini. Lalu sekarang jika direntangkan ya Bu Ina ya, misalnya skala 1 sampai 10, kira-kira murid Bu Ina berada pada rentang berapa mengenai pemahaman konsep dasar matematikanya ini Bu? Kalau direntangkan Bu ya mungkin 5 mungkin Bu ya, karena mereka itu hanya bisa mengerjakan permasalahan-permasalahan matematika itu yang sesuai dengan contoh yang tertera di papan saja. Akan tetapi ketika soal itu saya rubah ke dalam bentuk cerita atau modelnya high order thinking skill seperti itu, mereka sudah kesulitan Bu. Jadi ya 5 mungkin Bu ya. Oh, jadi sekitar di rentang skala 5 ya Bu ya. Jadi kalau sekarang Bu Ina mengharapkan murid itu di rentang berapa Bu? Bu Ina ingin anak-anak nantinya di rentang berapa untuk pemahamannya ini? Ya, paling tidak 8 lah Bu ya, karena saya menginginkan anak-anak tuh mampu loh mengaplikasikan konsep-konsep matematika itu, walaupun bagaimanapun bentuk soalnya, mereka tetap mampu menggunakan
rumus-rumus sesuai konsep dasar yang sudah mereka pelajari seperti itu Bu. Jadi begitu soal dirubah, enggak mereka lagi bingung, mereka sudah bisa Hmm. menentukan oh ini konsepnya seperti ini, begitu loh Bu. Iya, jadi berarti harapan Bu Ina skala 8 anak-anak mampu mengaplikasikan konsep matematika dasar ini ke dalam berbagai bentuk soal maupun latihan-latihan ya Bu Ina ya. Iya. Kira-kira menurut Bu Ina, murid itu suka pembelajaran yang seperti apa sih Bu untuk menambah pemahaman konsep mereka dalam memecahkan masalah atau soal-soal matematika di kelas ini? Mungkin saya harus menyajikan pembelajaran yang interaktif kali Bu ya, atau mungkin saya harus lagi mengasah kemampuan saya untuk meningkatkan kompetensi saya untuk menyajikan pembelajaran yang eh, bisa lebih bervariasi untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak bosan seperti itu. Apalagi ini kan pembelajaran matematika. Mungkin saya harus memperlakukan sama dengan pembelajaran yang lain, seperti mapel-mapel lain dengan games dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Bu. Mantap sekali rancangannya Bu Ina ini. Nah, kalau sekarang jika Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ide atau rancangan yang Bu Ina sampaikan tadi, kira-kira ada hambatan nggak Bu? Kalaupun misalnya ada, hambatannya kira-kira seperti apa Ibu? Kemungkinan besar sih Bu ya, berkaca dari pengalaman di pembelajaran yang lain, hambatannya itu adalah terkait waktu sih Bu. Karena kan kita harus menyiapkan media, bahan ajar sesuai dengan materi pada saat itu. Sementara itu kadang terbentur juga dengan kegiatan saya yang lain. Jadi seperti itu. Mungkin hambatannya lebih di waktu sih Bu. Berarti hambatannya waktu ya Bu Ina ya. Kira-kira kalau hambatannya waktu, Bu Ina ada nggak solusi yang Ibu gunakan, kira-kira yang bisa Ibu gunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan tersebut, Bu? Eh, sudah pasti manajemen waktu, Bu ya. Mungkin saya harus memanajemen diri saya sendiri, terutama untuk kedisiplinan waktu. Saya harus menentukan skala prioritas yang mana harus saya kerjakan lebih dahulu, sehingga semua, baik itu membuat media, perangkat ajar, maupun kegiatan yang lain bisa terlaksana dengan baik. Mungkin seperti itu, Ibu. Wah, menarik sekali solusi yang Ibu siapkan ya. Jadi manajemen waktu yang sudah Ibu sampaikan itu mungkin lebih aplikatif ya, jadi lebih memungkinkan Ibu untuk menyelesaikan masalah tadi ya Bu ya. Jadi sekarang kira-kira rencana apa yang Bu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Ya, hal yang pertama mungkin bisa saya lakukan sekarang adalah dengan menganalisis kebutuhan murid dulu. Saya ingin menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid karena ketika murid itu tidak jenuh dalam belajar, maka saya meyakini konsep apapun dalam pembelajaran itu bisa masuk ke dalam diri mereka dengan lebih mudah gitu, Bu. Jadi di sini saya akan memvariasikan media juga dalam pembelajaran seperti yang sudah saya lakukan pada mapel-mapel yang lain gitu. Kemudian berlatih terutama Bu mengenai permasalahan-permasalahan dengan model hot study karena kalau anak-anak itu terbiasa berlatih dengan cara berpikir kritis, kemungkinan permasalahan seperti apapun mereka bisa menggunakan konsep yang benar seperti itu, Bu. Mantap sekali nih Bu Ina ya. Jadi apa yang pertama saya setuju juga Bu Ina ya. Jadi kita bisa mengantis kebutuhan belajar murid dulu, terbiasa berlatih. Kalau sudah kita berlatih soal-soal yang hot, high order thinking, mereka akan terbiasa untuk memecahkan masalah matematika lainnya dalam berbagai kondisi apapun ya gitu ya Bu Ina ya. Mau dalam soal bentuk soal apapun, kalau sudah konsep mereka terbiasa berpikir kritis dengan konsep itu pasti bisa diaplikasikan gitu ya Bu Ina ya. Iya. Nah kira-kira berapa lama jangka waktu kegiatan yang Ibu lakukan ini? Mungkin kurang lebih 2 minggu lah Bu ya kalau misalnya dilihat sudah menunjukkan hasil sesuai harapan maka kegiatan tersebut
bisa saya hentikan seperti itu. Iya, memang perlu proses ya Bu Ina ya dalam melihat keberhasilan pembelajaran ini. Tapi yang Ibu Ina lakukan bisa tidak dihentikan Bu Ina, tapi bisa secara berkelanjutan untuk Ibu laksanakan. Artinya nantinya pun anak-anak akan terbiasa melakukan proses pembelajaran seperti yang Ibu sudah rancang tadi, begitu Bu Ina. Nah, menurut Bu Ina nih sekarang, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu Ina lakukan tadi? Menurut saya ketika rencana aksi itu saya lakukan dan siswa itu sudah mulai terlibat aktif dalam kelas, kelas kondusif, anak-anak juga mampu menyelesaikan permasalahan matematika dengan konsep yang benar sesuai dengan apa yang dia pelajari. Menurut saya itu sudah mencapai keberhasilan sih Bu. Paling tidak seperti itulah yang saya harapkan, seperti itu. Hmm, saya setuju banget ya, setuju sekali dengan apa yang Bu Ina sampaikan tadi, bahwa Bu Ina keberhasilan itu anak-anak mau terlibat aktif dalam pembelajaran, mampu menyelesaikan soal, dan diharapkan nanti anak-anak bisa paham gitu ya Bu Ina ya, yang tadinya mungkin pemahamannya masih kurang, sekarang anak-anak bisa lebih paham dengan konsep-konsep maupun rancangan-rancangan yang ide permasalahan-permasalahan tadi yang dari Bu Ina tekankan. Nah, kira-kira Bu Ina, sekarang apa sih komitmen Bu Ina terhadap rencana yang sudah Bu Ina susun tadi, Bu Ina? Itu tadi Bu, seperti yang sudah saya sampaikan, mulai saat ini mungkin saya akan merancang pembelajaran yang berpihak pada siswa, pada murid, yang mana di sana nanti saya akan menganalisis kebutuhan belajar mereka, kemudian memberikan treatment pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga harapannya nanti mereka itu dengan treatment seperti itu mereka akan sadar dalam dirinya dan akan termotivasi dalam dirinya untuk meningkatkan lagi kemampuannya dalam belajar, dan juga motivasi dalam dirinya itu akan muncul sehingga anak-anak menjadi lebih aktif dan mampu menuntaskan segala tugas-tugasnya dalam belajar. Seperti itu sih Bu. Ah, mantap sekali Bu Ina ini ya. Bu Ina ternyata memiliki komitmen yang kuat ternyata untuk meningkatkan pemahaman anak-anak Bu Ina terkait pembelajaran matematika, terkait konsep dasar matematika ini. Saya harap Bu Ina bisa ya, artinya mampu melaksanakan komitmen ini secara berkelanjutan. Nah, Bu Ina, gimana kira-kira Bu, apa ini telah didapatkan dari diskusi kita kali ini, Bu? Wah, tentunya saya merasa lega sekali Bu ya sudah dapat sharing sama Bu Apri, dan terima kasih juga saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah saya alami berkat sharing juga dengan Bu Apri. Eh, Semoga kedepannya itu saya mampu merealisasikan apa yang sudah terplanning dalam otak saya dan berkat hasil dari diskusi ini, Bu. Keren sekali Bu Ina, selamat ya sudah punya gambaran yang lebih jelas tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai harapan Bu Ina. Ya lain kali kita harus ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. Saya, iya, saya penasaran soalnya gimana hasil pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan ini. Semoga berhasil dan anak-anak mengalami bahan yang signifikan sesuai dengan level yang Bu Ina harapkan tadi. Iya, iya Bu ya, terima kasih sebelumnya. Ya, mudah-mudahan sih Bu, apa yang sudah saya rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar dan juga anak-anak mendapatkan peningkatan hasil belajarnya maupun keaktifan belajarnya di kelas. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang Bu Ina, tetap semangat ya Bu Ina ya untuk menuntun anak didik kita ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang Bu Apri, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Bu Ina, kabar saya baik hari ini. Wah,
gimana nih? Ada apa? Kok sepertinya ada yang mau diobrolin? Gini loh Bu Ina, sebenarnya ini terkait kondisi murid di sekolah saya sih, ya terutama di kelas saya maksudnya Bu Ina. Akhir-akhir ini anak-anak terlihat kurang antusias begitu dalam pembelajaran yang saya ampu gitu. Utamanya saat pembelajaran yang materinya memang teoritis Bu Ina. Jadi anak-anak terlihat lesu dan tidak semangat begitu ikut pembelajaran saya Bu Ina. Oh, jadi seperti itu pembelajaran di kelas ya, Bu ya. Oh, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keaktifan siswa ya, Bu. Iya, Bu Ina. Jadi kondisinya seperti itu, mereka seperti tidak semangat dalam pembelajaran, lebih ke banyak diam gitu. Jadi anak-anak tuh kalau tidak dipancing, benar-benar dipancing, mereka diam, tidak ada interaksi seperti itu. Jadi sepertinya pembelajaran terlihat membosankan begitu, Bu Ina. Iya, menarik, Bu nih. Kayaknya kelasnya jadi kurang kondusif kalau seperti itu kondisinya, Bu ya. Kira-kira Bu, dari apa yang ingin kita bahas nanti, tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan dari sharing kita hari ini? Ya, saya ingin mendapatkan solusi, Bu, terkait dengan permasalahan saya tadi. Saya ingin membuat suasana belajar kelas di kelas saya menjadi lebih nyaman, lebih menyenangkan bagi murid-murid dan juga anak-anak lebih semangat dan aktif ikut pembelajaran saya begitu, Bu Ina. Iya ya, kita sebagai guru pasti inginlah kelas itu ada tick and give-nya gitu Bu ya, antara guru dengan Ini murid, nggak kita aja yang terus aktif. Nah, aktif. iya benar sekali. Kalau misalnya kita skalakan nih Bu, rentangan 1 sampai 10, kira-kira kondisi Ibu sekarang ini ada di rentangan berapa sih Bu? Kira-kira kalau dari rentang 1 sampai 10 kondisi keaktifan murid saya sekarang itu kira-kira skalanya skala 5 lah Bu. Karena anak-anak saya ini ada yang aktif, cuman mereka tidak seluruhnya bisa aktif dalam proses pembelajaran gitu. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tidak dipancing anak-anak, kalaupun kita pancing kan ada proses-proses yang memang harusnya lebih banyak anak-anak yang aktif seperti saat diskusi gitu, saat apa namanya proses eksplorasi dari sumber-sumber bagi sumber harusnya lebih banyak mereka, tapi mereka lebih banyak diam, seperti lesu dan tidak bersemangat gitu Bu Ina dengan terutama saat-saat mengerjakan LKPD dan saat-saat diskusi Bu Ina ya. Oh, Itu utamanya di sana. seperti itu Bu ya. Ya memang lah Bu, kalau misalnya zaman sekarang ini kita kan hanya sebagai fasilitator ya dalam pembelajaran, Benar. bukan kita Benar. yang heboh Bu ya. Jadi kalau misalnya suasana seperti itu di rank 5 gitu, kira-kira Ibu ingin meningkatkan ke berapa Bu? Supaya Ibu merasa ada Hmm, peningkatan ini kira-kira level berapa nih kira-kira? Kalau saya sih mengharapkan level 8 saja sudah cukup rasanya Bu Ina, karena kalau di level 8 anak-anak sudah mau aktif gitu dalam proses pembelajaran, baik mulai dari proses awal, proses inti maupun sampai di akhir pembelajaran. Anak-anak mau untuk ikut terlibat ya. Jadi komunikasi tidak hanya satu arah dari guru saja, tapi komunikasi dua arah, baik dari guru ke siswa maupun dari siswa ke sesama rekannya, sesama siswa demikian. Oh ya betul sekali. Nah mungkin itu ada hubungannya juga dengan model pembelajaran yang disukai anak-anak ya Bu ya. Mungkinan itu. Nah Hmm. menurut Ibu nih apa yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan level 8 itu tadi Bu? Kira-kira usaha Ibu apa ya kira-kira untuk meningkatkan itu? Hmm. Saya akan mencoba Bu mengubah metode belajar, metode mengajar saya utamanya mungkin ya, dan sumber belajar murid saya juga Bu. Mungkin kalau selama ini metode mengajar saya mungkin Bu yang masih kurang sehingga anak-anak bosan itu dan kurang aktif mengikuti pembelajaran saya. Jadi dari metode Bu ya, mantap.
Kalau merubah metode itu luar biasa, soalnya kita harus belajar lagi sintak-sintaknya dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh tahu selama ini Ibu mengajar dengan metode apa, Bu? Selama ini kalau metode yang saya ajarkan itu biasanya menggunakan metode problem based learning ya Bu biasanya. Jadi saya memberikan masalah ya, saya memancing anak-anak untuk berpikir itu dengan memberikan masalah berupa kasus. Biasanya kasus tersebut sesuai dengan kondisi medis pasien sesungguhnya yang saya kaitkan dengan materi pembelajaran, misalnya nih pembelajaran ilmu penyakit, misalnya bahas tentang penyakit tulang gitu Bu ya. Saya kasih anak-anak kondisi medis pasien aja, Tuan A umur segini datang dengan keluhan seperti ini. Itu yang biasanya saya lakukan berulang-ulang. Setelah itu anak-anak akan menjawab pertanyaan di LKPD terkait dengan kasus atau kondisi medis pasien tersebut. Jadi dijawab di LKPD terkait kasus tersebut. Sumber belajarnya sih biasanya dari internet, anak-anak explore di internet, browsing, googling demikian, maupun saya nge-share video pembelajaran ke anak-anak juga, baik itu video yang saya kembangkan sendiri maupun video-video di YouTube yang terkait dengan materi-materi pembelajaran saya, Bu Ina. Wah, padahal sudah mantap sekali tuh metodenya Ibu ya. Anak-anak Ya. memang diberikan eksplorasi pemahaman yang luar biasa dari internet dan sumber-sumber lainnya. Nah, dengan masalah yang seperti ini dan Ibu mengatakan ingin mengubah metode pembelajaran Ibu di kelas, kira-kira ke depannya metode seperti apa yang ingin Ibu gunakan di kelas untuk mengatasi masalah ini, Bu? Ya, mungkin anak-anak, mungkin karena metode saya yang monoton ya Bu Ina ya. Jadi mungkin metode PBL yang monoton, anak-anak bosan begitu ya Bu Ina, karena selama ini materi teoritis metodenya sama. Saya rencananya akan menggunakan sumber belajar yang lebih beragam Bu Ina. Mungkin saya lebih tekankan pada prosesnya ya Bu Ina ya. Jadi sumber belajar yang beragam, kalau selama ini sumbernya hanya video saja, nonton video saja, atau anak-anak googling sendiri saja, kali ini saya akan memanfaatkan benda-benda real seperti pantum atau alat peraga yang ada di ruang praktik siswa. Karena selama ini saya mengajak anak-anak untuk praktik di ruang praktik siswa itu hanya pada saat materi-materi praktikum saja. Sedangkan materi teoritis saya selalu mengajak anak-anak di kelas, demikian Bu Ina. Jadi saya tempat praktik dan sumber belajarnya yang mungkin akan saya kembangkan. Setelah itu saya juga akan mengubah bentuk penugasan dalam LKPD. Kalau selama ini mungkin LKPD-nya monoton, bahas kasus medis pasien, setelah itu dijawab sesuai dengan gini. Mungkin sekarang saya lebih ingin yang lebih menarik atau menantang mungkin Bu Ina ya. Jadi saya akan menyelipkan permainan-permainan atau games dalam LKPD itu, misalnya dengan teka-teki silang misalnya, ataupun games-games menarik lain mungkin Bu Ina ya. Wah, menarik sekali idenya Bu Apri. Ini saya setuju sekali itu karena memang kita sebagai guru mau tidak mau harus putar otak bagaimana anak-anak itu senang untuk belajar, Bu ya. Nah, terkait ide-idenya Ibu yang luar biasa barusan dengan merubah struktur mungkin model-model LKPD, kemudian pembelajaran jadi lebih ke kinestetik dengan menyentuh benda itu langsung. Nah, kira-kira ada tidak kemungkinan hambatan yang mungkin nanti ke depannya akan Ibu alami ketika mempraktekkan ini, Bu? Iya, jadi tentunya kalau sesuai rencana saya tentunya ada Bu Ina ya hambatannya. Mungkin hambatan yang pertama mungkin satu, jadwal penggunaan ruang praktik siswa ya, karena ruang praktik siswa saya untuk 3 angkatan itu hanya ada 2 ruangan, demikian jumlah siswanya banyak, jadi saya harus berkoordinasi lebih lanjut mungkin dengan kepala bengkel, kepala RPS ruang praktik siswa itu. Selain itu juga rasanya hambatan yang paling banyak itu hambatannya adalah waktu
itu, Bu Ina, manajemen waktu dari saya sendiri, karena kebetulan saya ada em, tambahan tugas tambahan yang sering menyita waktu. Selain itu juga karena saya harus mengembangkan LKPD dan menyiapkan sumber belajar lain, tentunya saya harus memiliki waktu yang lebih untuk persiapannya, Bu Ina. Iya, benar sekali, Bu ya. Di mana-mana kita selalu terbentur dengan waktu. Itu masalah yang klasik sebenarnya. Akan tetapi dengan kita mampu menentukan skala prioritas, kemungkinan kita bisa lah. Semangat terus, Bu Apri. Nah, saya setuju sekali tadi dengan apa yang sudah disampaikan dengan Bu Apri. Nah, mulai sekarang saya ingin tahu nih komitmen seperti apa yang ingin Bu Apri lakukan terhadap rencana Ibu yang sudah Ibu susun tadi. Bagaimanakah komitmen Ibu selanjutnya? Saya berkomitmen, Bu Ina, akan selalu menciptakan kelas yang menyenangkan dan nyaman untuk anak-anak. Saya ingin merancang pembelajaran yang bisa menggugah keaktifan anak-anak dalam pembelajaran. Selain itu, saya ingin selalu merancang pembelajaran yang lebih kontekstual, Bu Ina. Ya, jadi anak-anak mendekati kehidupan sehari-hari anak-anak mungkin, sehingga anak-anak akan lebih antusias dan semangat ikut pembelajaran. Selain itu juga tadi pengembangan LKPD-nya agar tidak monoton seperti yang sudah saya sampaikan, lagi saya lebih perlu mengembangkan bentuk-bentuk LPD dan penugasan sehingga anak-anak akan lebih tertantang, utamanya usia-usia remaja seperti ini ya Bu Ina ya. Jadi dia lebih suka tantangan seperti itu kurang lebih Bu Ina. Wah, keren sekali, Bu. Nah, kebetulan juga banyak sekarang ini sumber-sumber LKPD interaktif yang mungkin nanti bisa jadi referensi Ibu ke depannya, Bu ya. Wah, mantap, Bu. Kira-kira nih kalau boleh tahu kapan Ibu akan mulai merealisasikan rencana Ibu yang luar biasa ini? Saya akan memulainya mungkin pada pertemuan berikutnya, Bu. Saya akan mencoba melakukan perubahan-perubahan pembelajaran mulai dari sumber belajar dan LKPD ini tentunya agar lebih siswa lebih semangat gitu, Bu, untuk ikut pelajaran saya. Iya, betul sekali. Semakin cepat semakin bagus, Bu ya. Nah, saya juga merasa apa ya, terinspirasi gitu dari Ibu ini. Kalau misalnya seandainya kita ada sesuatu yang eh, mengganjal di hati, ada baiknya kita saling sharing seperti ini, Bu ya. Jadinya Betul, Bu kita bisa Ina. dapat-dapat solusi. Oke, Bu. Solusi bersama. Benar sekali. Eh, luar biasa sekali sharing kita pada siang hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan nih setelah kita sharing tadi, apa yang sudah Ibu dapatkan dari apa yang sudah Ibu utarakan tadi? Apakah ada rasa-rasa bagaimana mungkin, Bu? Saya jadi lebih lega Bu Ina. Awalnya saya bingung gitu ya. Jadi harus bagaimana mengatasi masalah ini. Karena jujur saja ini kan sudah berlangsung beberapa saat begitu Bu Ina. Tapi setelah ngobrol beberapa saat dengan Bu Ina, saya dapat solusi, saya mendapatkan ide-ide yang kiranya saya dapat menyelesaikan permasalahan itu Bu Ina. Wah, mantap kalau gitu ya. Baik, Bu. Saya juga penasaran nih, kapan-kapan kita bisa sharing lagi terkait mungkin peningkatan-peningkatan atau kejutan-kejutan di kelas setelah Ibu menerapkan ide-ide luar biasanya tadi. Nah, nanti kita bisa sharing lagi, Bu ya. Siap Ibu, terima kasih ya Ibu. Selamat Sama-sama. siang Bu Ina. Selamat siang, Bu Apri. Sehat selalu. Sehat selalu. Dah.